Kita harus tahu orang lain selain NU yang ada di Indonesia. Man lam ya'rif asy-syarr waqa'a fihi. Man lam ya'rif asy-syarra waqa'a fihi. Barang siapa tidak mengenal kejelekan, jangan-jangan akan terjerumus di situ. Pertama, A. Gerakan tarbiyah. Gerakan tarbiyah ini dimulai dari para pelajar, mahasiswa, mengkaji kitab-kitabnya Hasan al-Banna, Said Qutb, Said Ramadan, Syekh Yusuf Qaradawi, diperkuat oleh lulusan-lulusan Al-Azhar, pola pikir, cara berpikir ikhwan muslimun, dan terakhir tarbiyah ini resmi masuk menjadi underbownya partai PKS. Ya harus tahu saja ini. Yang kedua, Jamaah Tabligh wal Khuruj, yang kalau Jawa Timur di Temboro, Magetan, almarhum Kiai Uzairon. Enggak, ini belum tentu kalau saya ceritakan itu jelek ya, tapi kita harus tahu di luar itu ada siapa-siapa. Yang ini yang belum banyak orang tahu saja. Jamaah Tabligh wal Khuruj berasal dari India. Pendirinya namanya Syekh Muhammad Ilyas Kandahlawi. Dia menyerukan dan memulainya dengan cara bepergian bersama ke daerah-daerah yang ada kaum musliminnya, serta mereka tidur di masjid-masjid atau rumah para pemuka agama di daerah tersebut. Semua orang Islam harus pernah dalam hidupnya khuruj, keluar minimal 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, mau terus khuruj boleh, mau tidak juga boleh. Itu wajib khuruj itu minimal 4 bulan. Yang dibaca kitab Fadhailul A'mal. C. Hidayatullah. Hidayatullah didirikan atau dimulai oleh seorang yang namanya Abdullah Sa'id, mantan dari anggota DITI. Abu Sa'id mendirikan Hidayatullah di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan di Jakarta juga didirikan dengan ketuanya Abdurrahman. Sejak tahun 70-an, Hidayatullah berkembang dan sekarang sudah ada 140 cabang, dan mereka mendeklarasikan seluruh ormas Islam di tahun 2000. Ini agak keras sedikit. D. Grup Mujahidin. Grup Mujahidin adalah istilah yang dipakai oleh kelompok alumni Afghanistan. Jadi ketika Pak Presiden Habibie jadi presiden, memberikan ampunan kepada pelarian-pelarian politik, silahkan pulang, bebas, tidak ada sanksi hukum. Dan ini mereka itu aidina ila bilad, pulang semua ke tanah air kita ini, dan menjadikan penyakit yang luar biasa, terjadi bom Bali dan bom di mana-mana. Mereka adalah kharijin Afghanistan. Alhamdulillah, bukan Quran Boyo, alhamdulillah. Nah, yang terkenal adalah ketika berkumpul di Jogja, resmi berdiri Majlis Mujahidin, diketuai oleh Gus Abu Bakar Ba'asyir, yang jenggotnya panjang itu. Dan biasa orang kalau berjenggot tidak cerdas. Orang cerdas nggak berjenggot. Imam Amin nggak berjenggot. Gus Dur, Pak Nurholis Majid nggak berjenggot. Pak Nuh nggak berjenggot. Orang cerdas semuanya. Perlu diketahui bahwa Abu Bakar Ba'asyir di tahun 78 ditangkap karena menantang pemerintah dan menolak asas tunggal. Jadi dimasukkan ke penjara, tetapi pada waktu akan naik banding di tahun 85, mereka lari ke Malaysia. Abu Bakar Ba'asyir ditangkap dengan temannya yang bernama Abdullah Sungkar. Wah, itulah kita tahu. E. Front Pembela Islam, FPI, yang kadang-kadang menggunakan NU jalan lurus. Ya nggak apa-apa, silakan aja pakai nama. Oh, saya itu didatangi Kiai, mau nggak ketemu dengan si A? Ya Gus Solah itu, saya mau sekali. Saya ketemu Gus Solah mau diminta jabatan saya silahkan. Jangan jabatan ketua NU. Titel haji saya mau diminta juga nggak apa-apa. Saya haji 22 kali, kalau diambil 2 masih 20 masih. Mau diambil gelar profesor dokter monggo silahkan. Nggak penting lah titel itu. Front Pembela Islam. Front Pembela Islam berdiri tahun 97 atau di awal 98. Tidak tahu siapa yang sponsori, tetapi bersamaan dengan adanya PAM Swakarsa yang waktu itu bermarkas di Masjid Istiqlal.
gerakan-gerakan yang akan menggagalkan sidang umum MPR dan DPR. Tetapi ada lagi satu versi lain yang mengatakan bahwa asal mula terbentuknya Front Pembela Islam setelah terjadi kerusuhan di Jalan Gajah Mada di Jakarta, dan juga ada katanya dibentuk oleh beberapa orang dari militer. F. Hizbut Tahrir, HTI. Harus tahu juga, Hizbut Tahrir dilahirkan. Hizbut Tahrir adalah bahasa Arab dari Partai Pembebasan atau Kemerdekaan. Hizbut Tahrir didirikan tahun 52 oleh Taqiyuddin An-Nabhani di kota Haifa di Palestina. Taqiyuddin An-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir untuk kemerdekaan Palestina. Waktu itu tidak banyak orang merespon kegiatan tersebut. Juga pada waktu itu kota Haifa masih berada di bawah kerajaan Jordan, sehingga mereka mulai bergerak di dunia Arab, misalnya di Mesir, Libanon, dan sebagainya. Di Hizbut Tahrir di Mesir, Hizbut Tahrir ditolak, tidak diakui. Begitu pula kita tidak tahu kapan berubahnya Hizbut Tahrir. Kegiatannya berubah menjadi dari pembebasan Palestina menjadi berubah bermaksud mendirikan khilafah. Awal mulanya berdiri targetnya hanya memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sekarang sudah berubah iqamatul khilafah, ingin mendirikan khalifatul muslimin, amirul mukminin. Entah kapan itu mulai berubah itu. Ada seorang namanya Abdul Qayyum memulai gerakan kekhalifahan tersebut dengan menerbitkan buku-buku tentang ekonomi di zaman khalifah. Ketika zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdul Aziz, ekonomi yang maju, masyarakat sejahtera, maka Indonesia kalau ingin, atau kita umat Islam kalau ingin sejahtera, harus kembali pada sistem khilafah. Walhasil itulah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir mendapat surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri kita. Dan katanya Kementerian Dalam Negeri mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama dalam mengeluarkan surat keterangan terdaftar tersebut. Ini banyak sekali kalau dibaca, singkat-singkat saja. G. Syiah. Jangan dikira saya orang Syiah ya. Syiah di Indonesia menurut cerita diawali di kota Bangil, kurang lebih 60 km dari Surabaya, di desa Kenep. Dimulai atau didirikan oleh Said Hussein Abu Bakar Al-Habsyi dan Hadi bin Hadi dan Dr. Suherman, Dr. Masduki Sulaiman. Mereka mendirikan YATI, Yayasan Penyiaran Islam. Pada mulanya yayasan tersebut betul-betul menyiarkan Islam, tetapi setelah Hadi bin Hadi, Dr. Masduki, Dr. Suherman keluar dari yayasan, maka Said Hussein Abu Bakar Al-Habsyi mengikuti ajaran Syiah. Disinilah mulanya pergerakan Syiah, dan ini pada tahun 50-an. Hussein Abu Bakar Al-Habsyi aslinya dari ormas Islam yang didirikan di tahun 1904 yang namanya Jam'iyah Khairiyah. Sampai hari ini YATI masih ada di kota Bangil dan membuka sekolah-sekolah di sana, dan mereka itu juga membuka sekolah di Bondowoso, Jawa Timur. Hussein Abu Bakar Bashir pernah duduk di konstituante di Partai Masyumi. Yayasan-yayasan, banyak sekali yayasan Syiah. Walhasil Syiah juga bahaya, hanya belum darurat. Kalau Wahabi sudah darurat, kalau Syiah baru harus diwaspadai. Kalau kuat bahaya. Kalau Wahabi, walaupun qalilum minal qalil, very small group, sangat kecil Wahabi, tapi sombong. Iya, dia kata saya sudah baca ini, saya bukan Syiah. Tangerang, Jogja, Yayasan Fatimah di Batu Ampar, Condet, Yayasan Al-Jawad di Bandung juga, Gegar Kalong, IPABI, Ikatan Pemuda Ahlul Bait Indonesia di Bogor, Madinatul Ilmi di Depok, Yayasan Iman di Fatmawati, Jakarta, Yayasan Ilmu Al-Muntadhar di Pekalongan, Ahmad Barogbah. Tokoh-tokoh Syiah, tokoh Syiah di Pekalongan, Ahmad Muhammad Barogbah. Dan banyak sekali nih, banyak sekali tokoh-tokohnya. Pokoknya singkat saja,
itu ini apa perlu disebarkan? Ya, nanti kopi nanti ya. Oke. Walhasil banyak banget ini yayasan-yayasan. Al-Madya Kota Utara, Al-Madinah di Bogor, Insan Cipta Prakasa Jakarta, As-Sodiq Jawa Timur, Babul Ilmi Pondok Gede, Az-Zahra Cawang Jakarta, Al-Kazim Al-Baro'ah Tasikmalaya, Yayasan 10 Muharram Bandung, Yayasan As-Salam Majalengka, Yayasan Mukarramah Bandung, Al-Mujtaba Purwakarta, As-Saifik Bandung, Al-Islah Cirebon, Al-Aqidah Tangerang, Darut Takrib Jepara, Al-Amin Semarang, Al-Khairat Jepara, Al-Wahdah Solo, Al-Mawaddah Kendal, Al-Mujtaba Wonosobo, Safinatun Najah Wonosobo, Al-Mahdi Jember, Al-Muhibbin Probolinggo, At-Taqi Pasuruan, Az-Zahra Malang, Yasin Ja'far Shadiq Bondowoso, Al-Yasin Surabaya, Yapisma Malang, Al-Hujjah Jember, Al-Kautsar Malang, Al-Hashim Surabaya, Al-Qaim Probolinggo, Al-Kisah Denpasar, Al-Islah Makassar, Paradigma Makassar, Fikrul Hikmah Makassar, dan seterusnya. Pokoknya itu yayasan Syiah. Yang ke H, A, B, C, D, F, G, H, Gerakan Wahabi. Nah ini mulai masuk Wahabi. Gerakan ini sekarang menamakan dirinya Salafi. Karena kalau menamakan Wahabi nggak pakai payu, nggak pakai laku. Karena mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Nah, At-Tamimi itu yang membunuh Sayyidina Ali juga Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Imamnya Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Arab dari Malang yang memprovokasi orang-orang ikut ISIS juga namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, yang punya Abu Jandal, yang menantang Pak Muldoko, Pak Sutarman dan Bansel itu di YouTube ada. Itu Arab lahir Pasuruan, besar di Malang. Salim bin Mubarak At-Tamimi. Sejak dulu At-Tamimi itu kader-kader Khawarij yang sangat militan. Kenapa tidak nama Salafi? Beda dikit. Ini ide muncul dari Syekh Nasiruddin Al-Albani, orang Albania yang sudah warga negara Saudi di Madinah, dan Syekh Muqbil Ad-Dammaj, Syekh Muqbil di Yaman. Dua orang ini punya ide jangan Wahabi, Salafi. Kalau Salafi itu artinya langsung ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau Wahabi kan Abdul Wahab, walaupun tujuannya akhirnya ujungnya sama sih. Tapi kalau Salafi bukan Muhammad Abdul Wahab, tapi ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aliran ini sangat keras sejak didirikannya Akademi Bahasa Arab Universitas Ibnu Saud di Riyadh, Saudi Arabia, di Jakarta. Di Jakarta mulai ada lembaga bahasa Arab cabang Muhammad bin Saud, yaitu tahun 80-an. Pimpinannya adalah Abdul Aziz Ammar. Beliau menjadi direktur lembaga bahasa Arab di Jakarta, masih bujangan. Kemudian dapat istri Arab Bogor. Melalui Abdul Aziz Ammar inilah berdirilah beberapa yayasan-yayasan yang menyebarkan ajaran-ajaran Wahabi. Pertama, Yayasan As-Sofwah. Ini kantornya di Lenteng Agung, belakangnya Ciganjur 1 km. Ketuanya namanya Abdurrahman, pernah dipenjara 1,5 tahun terlibat ngebom hotel Atrium zaman Habibie presiden itu. As-Sofwah juga punya hubungan yayasan dengan Yayasan Al-Haramain, juga hubungan dengan Ihya It-Turath di Kuwait, juga hubungan dengan International Islamic Relief Organization dan Rabithah Alam Al-Islami. Yang kedua, Yayasan Al-Huda di Cimanglit, Bogor. Pendirinya namanya Takdir Syamsuddin Ali, lulusan Libya. Ini juga hubungan dengan tadi itu, dengan International Islamic Relief Organization. Kemudian Yayasan As-Sunnah di Cirebon Selatan. Kalau saya Cirebon Utara, ini Cirebon Selatan. Cirebon Selatan di Desa Kali Tanjung namanya, Kecamatan Cirebon Selatan. Ini didirikan oleh seorang bernama Muhammad Taharoh, dan sekarang termasuk pusatnya pengkaderan
radikal di Cirebon. Alumninya 3 orang. 1 namanya Saifuddin, ngebom Masjid Polresta Cirebon. 2 Syarifuddin dari Desa Maniselor, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, ngebom Ritz-Carlton yang bawa pot bunga masuk ke hotel, di dalamnya ada bom. Yang ketiga Ahmad Yusuf, ngebom Gereja Bethel di Solo. Itu 3-tiganya dari Cirebon Selatan. Betul, Selatan, enggak. Kalau saya utara. Sampai sekarang masih ada Yayasan As-Sunnah ini di Kali Tanjung, tapi pecah di dalamnya antara Salim Bajri dengan Umar Baswed. Umar Baswed lebih keras lagi daripada Salim Bajri. Saya tahu persis di Cirebon, dananya dari mana? Dari Yusuf Ba'isa dan dari Khalid Bawazir yang memiliki sarung cap mangga. Tapi TV 9 rupanya dapat dari situ juga ya. Sering iklan sarung cap mangga ya Allah. Rupanya dari situ juga. Ya nggak apa-apa lah, itu bisnis. Yayasan Taif Mansurah. Yayasan ini ada di Jawa Timur, memakai alamat di Kota Kediri. Gus Kafabi di Kota Kediri, PO Box 182, nomor telepon 0354394947 di Kota Kediri. Direkturnya namanya Masruhin Sahil di Kota Kediri. Kemudian Yayasan Dakwah Islamiyah, ketuanya Cecep Romi Hidayat di Rangkas Bitung, Banten. Kemudian Yayasan Wihda Islamiyah. Yayasan ini dibangun oleh orang Makassar, asal Makassar, namanya Muhammad Ikhwan, berkantor di Duren Sawit, Jakarta. Yayasan Al-Imam berada di Sukabumi, ketuanya, direkturnya namanya Bukhari Muslim. Yayasan Darun Najwa di Jakarta Timur, di Kebonanas, Jalan Setia, ini juga berhubungan dengan Yayasan Al-Haramain yang ada di Saudi Arabia. Yayasan El Jata, ketuanya namanya Yusuf Harun. Yayasan Markaz Al-Faruq, ketuanya namanya Mamduh Farhan Bukhari, dibantu oleh Amin Rojab Arab Bondowoso. Amin Rojab itu kalau nggak tahu, itu alamatnya di Jalan Danau Toba, Jember. Itu barangkali yayasan-yayasan Wahabi yang harus kita ketahui. Tapi sekarang akhir-akhir ini beberapa yayasan yang saya sebut tadi sudah mulai di internalnya sendiri sudah mulai konflik. Jadi kalau kelompok radikal itu nanti salah satu anggotanya ada yang sedikit aja kendor, langsung pecah. Sejak dulu begitu, Khawarij langsung pecah jadi 20. Karena kalau sedikit aja ada yang beda pendapat, langsung mendirikan organisasi sendiri. Kata Al-Asfariyah, pokoknya bukan Khawarij itu kafir, kufrul akidah. Perempuannya, anak-anaknya boleh jadikan budak. Kata An-Najadat, tidak, kafir kufron nikmah. Anak kecilnya dan perempuannya tidak boleh dijadikan budak, tidak boleh menjadi rampasan perang. Itulah, pokoknya kalau kelompok ekstrim pasti mudah pecah. Tapi kalau kelompok moderat, insya Allah semakin solid, insya Allah.